Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla segala nikmatnya yang besar kepada kita yang tiada terhingga dan tidak mampu kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kemudian kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah berikan pada pemimpin kita taufik dan hidayahnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kefakihan dalam beragama. Karena dengan kefakihan tersebutlah kita mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada. Kembali kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masih di bab yang ke-6 tentang adab qiraah. Dan kita masih ada di pasal yang ke-52 yang merupakan pasal tentang hay'ah atau cara sujud tilawah. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Tsumma idza sajada fayanbaghi ay yura'i adab as-sujud fil hay'ah wa tasbih." Kemudian apabila seseorang sujud tilawah, maka hendaklah dia memperhatikan adab-adab dalam sujud. Baik itu hay'ahnya, keadaan sujudnya, wa tasbih, dan keadaan tasbihnya, yakni doa atau ucapan sujudnya ketika dia melakukan sujud tilawah. Amal hay'ah, adapun keadaan ketika sujud, yakni fa'an yada'a yadayhi hadwa mankibaihi 'alal ardh. Dia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika dia sujud. Wa yadhumma asabi'ahu wa yanshurha ila jihatil qiblah. Kemudian jari jemarinya dia bentangkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Wa yukhrijahuma min kamihi wa yubashshiru bihimal musalli. Dan dikeluarkan kedua tangannya tersebut dari baju yang ia pakai sehingga menyentuh ke tempat sujudnya. Wa yajafa mirfaqaihi an janbaihi. Kemudian keadaannya juga dia harus membentangkan kedua sikunya dari perutnya. Wa yarfa'a batnahu an fakhidaihi in kana rajula. Diangkat posisi perutnya, diangkat supaya menjauh dari kedua pahanya apabila dia laki-laki. Fa in kanat imra'ah aw khunsa lam yujafi. Kalau dia perempuan ya atau khunsa maka tidak perlu ya dibentangkan. Nah, ini madhab ya dari Syafi'iyah ya, yang
menetapkan demikian, yang membedakan antara cara atau hay'ah sujud antara laki-laki dengan wanita. Tapi yang sahih adalah bahwa wanita dalam hal ibadah salat itu sama dengan laki-laki. Sebagaimana sabda Rasul SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, ya, tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita, tidak beda. Salatlah kalian, ini semuanya, ya, kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu tidak ada perbedaannya. Namun kita menghormati mazhab, ya, dari para ulama tersebut. Karena itu adalah pendapat mereka berdasarkan ijtihad mereka dan ilmu yang ada pada mereka. Dan semuanya apabila memutuskan sesuatu, apabila dilakukan berdasarkan ilmu, apabila benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Apabila salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Dan tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya apabila keputusan atau ijtihad seorang ulama itu dalam keadaan salah. Kita tidak wajib mengikutinya. Karena kita mengikuti dalil. Sedangkan dalam masalah salat ini tidak ada pengecualian ketika mengerjakannya antara laki-laki dengan kaum wanita. Wa yarfa'u sajid asafilahu ala ra'sihi. Kemudian ketika sujud dia mengangkat duburnya di atas kepalanya. Diangkat ya ketika sujud. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalli wa yatma'innu fi sujudihi. Hendaklah dia benar-benar menempelkan dahinya, hidungnya ketika sujud tersebut dan kemudian tenang ketika sujudnya. Ini adalah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi merupakan keadaan seseorang ketika melakukan sujud di dalam sholatnya. Namun beliau membawakannya untuk menerangkan ketika sujud tilawah, dan itu disamakan antara yang di dalam sholat dan di luar sholat. Dan ini adalah madhab, ya, yang dipakai oleh beliau rahimahullah. Wa amma tasbih, adapun tasbihnya, ucapan doanya fi sujud, dalam sujud, faqala ashabuna, sahabat-sahabat kami, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia berkata, yusabbihu bihi fi sujudis shalah, maka bertasbihlah sebagaimana bertasbihnya seseorang ketika dia sujud dalam salat. Jadi membaca tasbih yang biasa dalam salat. Fayaqul salasa marrat subhana rabbiyal a'la. Maka dia berdoa ketika sujud tilawah dengan doa subhana rabbiyal a'la 3 kali. Summa yaqul, kemudian doa yang lain, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku bersujud dan kepadamu aku beriman dan kepadamu aku berserah diri.
Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Telah bersujud wajahku kepada yang telah menciptakan, yang telah membentuknya, memberikan pendengaran, penglihatan, dan memberikan daya dan upaya. Maha suci Allah sebaik-baik yang menciptakan makhluknya. Nah, ini doa diantara doa sujud tilawah. Wa yaqul, juga doa yang lain boleh dibaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun, ya. Ini ada pujian. Ya, qudusun juga sama pujian yang artinya juga sama, yaitu maha suci. Ya, Kudus, maha suci. Rabbul malaikati warruh. Ya, memuji Allah dengan menyebut bahwa Allah adalah Rabbnya malaikat dan seluruh ruh. Hadza kulluhu mimma yaquluhu fi sujudihi bis shalah. Ini doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sujud. Ketika sujud tilawah, ya, dalam sholat, ya. Dan juga, ya, ini adalah bagian dari sujud-sujud ketika kita melakukan sholat yang 5 waktu. Qalu wa istahabu ayyakul. Kemudian doa yang lain yang dianjurkan, kata Imam An-Nawawi, yaitu berdoa Allahumma aktub li indaka biha ajra waj'alha li indaka dhukhra wada'anni biha wizra waqbalha minni kama qabaltaha min abdika Dawud alaihi salam. Ini doa yang lain yang dimana sanad hadis ini perlu diteliti kembali karena diperselisihkan tentang kesahihannya, dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Yang artinya Allahumma aktub li indaka biha ajra. Ya Allah, tulislah buat aku, ya, sebagai pahala di sisimu, dan jadikanlah sebagai simpanan di sisimu, dan hilangkanlah dosa-dosa. Terimalah dari aku sebagaimana engkau menerima taubat dari hamba-Mu Nabi Dawud alaihissalam. Ini doa diantara doa-doa sujud tilawah. Wa hadha doa khasis bihadis sajadah. Ya. Kata Imam, ya, doa yang tadi itu khusus untuk sujud, ya, tilawah. Ya. Fayan bagi an yuhafidhu alaih. Hendaklah, doa ini dijaga. Wa dzakara Ustaz Ismail Ad-Dharir fi tafsirihi. Kemudian Al-Imam berkata bahwa Al-Ustaz Ismail Ad-Dharir, salah seorang ulama dari Naisabur yang wafat pada tahun 430 Hijriah. Di dalam kitab tafsirnya dia berkata, anna ikhtiyar Syafi'i rahimahullah fi doa sujud tilawah, bahwa Imam Syafi'i telah memilih doa sujudnya yaitu dengan bacaan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama fa'ula. Surat Al-Isra ayat 108. Wa hadha naql an Syafi'i gharibun jiddan, kata Imam An-Nawawi, ya, maka penukilan bahwa Imam Syafi'i membaca dengan doa ini adalah sesuatu yang gharib sekali. Wa huwa hasan, tetapi ini sesuatu yang bagus.
Fa inna dhahiral Qur'an yaqtadi madha man qalahu fis sujud. Karena zahirnya dalam Al-Qur'an ya menjelaskan tentang pujian orang yang ya membacanya di dalam sujud. Fa istahabu an yajma'a baina hadhil adhkar kulluh. Maka dianjurkan untuk mengumpulkan semua zikir-zikir ini. Semuanya. Wa yada'u ma'aha bima yuridu min umuril akhirati wad dunya. Dan boleh ditambahkan kata al-Imam dengan apa yang dia mau ya dari doa urusan akhirat maupun urusan dunia. Fa in iktasara ala ba'dihha hasala aslu tasbih. Kalau ketika sujud seseorang cukup membaca sebagiannya saja, maka dia sudah mendapatkan doa dari sujud tilawah tersebut. Walau lam yusabbih bisyai' aslan hasala sujud ka sujudi as-shalah. Kalaupun dia enggak baca doa apapun, ya, maka dia sudah melaksanakan sujud tilawah seperti sujud salat. Nah, inilah ya di antara doa-doa ya yang dibaca ketika kita melakukan sujud tilawah. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada kelanjutannya karena fasal ini masih cukup panjang ya. Belum bisa kita habiskan ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas bacaan kitab At-Tibyan dari pembahasan masih mengenai sujud tilawah, pembahasan yang cukup panjang, beberapa pertemuan yang telah kita simak bersama masih mengenai sujud tilawah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semakin memahami bagaimana fikih dari sujud tilawah tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon untuk tilawah Al-Quran Al-Karim dari pembacaan surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dan kami ingatkan kembali untuk tilawah ini kami khususkan untuk ikhwan, dan jika sudah terhubung, mohon untuk dikecilkan radio monitornya atau televisinya. Baik. Ya, alhamdulillah sudah kesempatan pertama, sudah ada yang masuk, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rianto bukan? Nah, Ustaz. Iya, betul, bukan saya. Ahlan, Pak Muhammad Rianto. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Silahkan, penelpon pertama antum nih. Ayat yang ke-12 surat Al-Hujurat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Iya, barakallahu. Bagus Pak Rianto bacanya, alhamdulillah ya. Lancar. Lancar. Tinggal menghafal.
Ahlan, Pak Muhammad Rianto, bagus bacaan antum tadi, seperti yang dikatakan Ustadz. Ada soal atau pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Tidak ada ya, Baik. baik. Jazakallah khair. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rianto sebagai penelpon pertama hingga ayat yang ke-13. Baik, tinggal beberapa ayat lagi dari surat Al-Hujurat ini. Mungkin silahkan bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin melanjutkan tilawah di surat Al-Hujurat ini ayat yang ke-14. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Khalila, Ustaz, di Hai. Ya, Alhamdulillah. Abu Abu Khalila lagi ya. Di ini ya, apa di Sumatera Selatan. Selatan ya. Silahkan. Ayat yang ke-14. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam nu'minu. Coba konsentrasi. Qul ya. Qul lam nu'minu. Lihat konsentrasi lagi. Sudah pakai kacamata belum? Belum, Ustaz. Masya Allah, belum pakai kacamata sudah nggak bisa jelas ini ya. Itu titiknya 1 atau 2? Yang mana, Ustaz? Kulam. Setelah itu titiknya 1 atau 2 itu? 2, Ustaz. Nah, coba ulang lagi. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman. Qulu aslamna. Coba lagi. Yang mana? Qulu. Nah, betul. Ku panjang ya. Iya, Ustaz ya. Qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Iya, taib. Barakallahu fiik ya. Abu Khalila ya. Bagus bacaannya ya. Tinggal sedikit lagi mungkin masalah huruf-huruf yang makharijnya yang perlu lebih perbagus lagi ya, seperti huruf ta ya. Itu apa, Ustaz? Makharijul huruf tadi ya? Iya, makharijul huruf seperti huruf ta ya, diperbagus lagi ya. Ya. Seperti sifat hamasnya yang perlu diperlihatkan ya. Ustaz nanya, Ustaz. Iya, silakan. Kalau huruf ta itu ini, Ustaz. Sifatnya gimana? Itu apa nyebutinnya, ada desisnya apa enggak, Ustaz? Ada hamas. Hamas ya. Hamas itu artinya nafasnya mengalir ya. Begitu. At ya. Oh. Jadi membaca ya, seperti sin juga nafasnya mengalir, nafasnya sambil mengalir ya. Nah, begitu. Khususnya ketika huruf ta itu dalam keadaan sukun ya. Itu lebih jelas lagi sifat hamusnya. Nah. Oh iya, Ustaz. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, syukran. Iya. Afwan ya. Jazakumullah khair. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abu Khalila di Sumatera Selatan, jazakallahu khair. Dan tadi juga jangan lupa ya tadi jangan sampai salah hurufnya deh. Nun, tak tapi nun ya. Iya. Jadi itu hati-hati. Masalah mata itu. Kadang-kadang memang sekilas kalau kita tidak perhatikan. Ya, karena huruf berbeda sudah beda pula maknanya ya. Nah, ya baik. Silahkan. Mungkin tinggal berapa ayat lagi nih? Tinggal 2 ayat lagi, 3 ya. Bisa menyelesaikan untuk surat Al-Hujurat ini. Ya, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Rubai di Jawa Tengah. Masya Pak Allah, Rubai, Masya Allah. Masya Ini Allah. kemana aja Pak Rubai? Baru Sibuk masuk. kali, sibuk. Sibuk teleponnya atau emang Bapak sedang sibuk? Nggak bisa masuk. Wah, Masya Iya, sibuk Allah. pokoknya. Jaringannya sibuk. Jaringan sibuk ya. Iya. Alhamdulillah Pak Rubai di Batang, Jawa Tengah sudah masuk kembali. Dan silahkan untuk tilawah ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika Lihat panjang pendek ya Pak. Lihat Pak Rubai panjang pendek ya. yamunnuna 'alaika anna aslamu. An aslamu. Ulang lagi. Yamunnuna 'alaika Ya munnuna, nu ada waw di sana. Ya. yamun panjang nunya ya Ustaz. Iya, nunnya juga ada tasdidnya, ditahan 2 harokat. Kemudian dia juga dipanjangkan 2 harokat karena ada mat tabi'i ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Iya, bagus. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Bagus. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum Lil iman. Balillahu yamunnu Balillah. Balillah. Balillahu Nah. Betul, bagus. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum Lil imani. Ulang dari awal ya Ustaz. Iya, iya. Balillah. Allahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Iya, bagus. Innallaha ya'lamu Jangan dipanjangkan. Ya'lamu ghaibas. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Baik, barakallahu fiik ya. Ya, ini Pak Rubai ya. Sudah lama ya. Ya, Pak Rubai sudah bagus bacaannya ya. Nanti tinggal terus ya berlatih membaca supaya menahan setiap bacaan, setiap huruf, jangan semuanya dipantulkan ya, ditahan supaya tidak terjadi qalqalah untuk setiap huruf. Ya, baik Pak Rubai, ada pertanyaan silakan. Ya, apa Ustaz? Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Rubai di Batang, Jawa Tengah. Jazakallahu khair dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tilawah di surat Al-Hujurat ini hingga ayat yang ke-18. Baik, selanjutnya kita masuk di surat Qaf, surat nomor urut yang ke-50, ayat yang pertama, dan alhamdulillah pada saat ini hadir satu orang di studio. Ya, kita minta saja ya untuk Ya. bacakan. Siapa Tafadhol namanya? Akhi Ahmad ya. Akhi Ahmad, Ahmad dari aslinya nih Madura, Ustaz. Ah. Baru pindah ke sini katanya. Oh gitu ya. Silakan, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم
جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Baik, barakallahu fiik. Ya, bagus ya bacaannya ya. Sekali ya bacaannya. Ya, sudah hafal Qur'annya? Sedikit Ustaz. Sedikit. Ya, mudah-mudahan jadi banyak insyaallah ya. Amin. Tapi nggak boleh lebih dari 30 juz ya. Insyaallah. Ya, jazakallah khair, barakallahu fik. Bagus tilawahnya dari pembacaan surat Qaf tadi hingga ayat yang ke-7 ya. Insyaallah. Ya, baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk para pengisah ataupun pendengar yang ingin melanjutkan dari tilawah surat Qaf ini ayat yang ke-8. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Di Bau-Bau, Alif, Sulawesi ya. iya. Sulawesi mana? Bau-Bau itu? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Tenggara ya. Masya Allah. Ya, silahkan. Sudah siap ya? Ayat yang ke berapa tadi? Kita masuk ayat yang ke-6. Oh, ke-6 ya, Masya Allah ya. Mohon maaf ya. Ini lantur lah. Mata juga ini Mata, masalahnya. Iya, silakan ayat ke-6 ya. Mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Iya, bagus. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Iya, bagus. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Dari Bau-bau. bau-bau ya. Masya Allah ya. Bagus Pak bacanya Pak ya. Masya Allah ya. Ada pertanyaan, Pak? Saya menyambung pertanyaan yang lalu, yang mengenai huruf istilah. Iya. Mengapa huruf ro-nya tidak termasuk huruf istilah? Ustaz. Kenapa huruf ra tidak Kenapa huruf ro? Kenapa? tidak termasuk istilah gitu ya? Ro. Ro. Iya, tidak termasuk huruf istilah gitu ya Pak ya? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Betul? Iya. Iya. Nah, itu aja Pak ya. Terima Itu saja, kasih Pak. ya. Iya. Iya, baik. Tunggu jawabannya, Pak ya. Iya. Jazakallah khair atas interaktifnya. Taufik, Barakallah. Assalam. Ya, huruf ra tidak masuk ke dalam huruf isti'la ya. Huruf isti'la yaitu huruf ya yang ketika mengucapkannya dengan cara mengangkat pangkal ya dari lidah kita. Sehingga huruf-huruf yang 7 itu, yang isti'la itu semuanya ketika kita
membaca kita mengangkat ya pangkal lidah kita. Baik dalam keadaan ya fathah, dhammah atau dalam keadaan kasrah sekalipun harus diangkat. Nah, huruf ra tidak masuk ke dalam huruf isti'la. Karena ketika huruf ra dalam keadaan kasrah, dia tidak dibaca dengan tebal, ya. Huruf ra ketika dibaca kasrah dia dibaca dengan tipis, ya. Nah, sehingga tidak memenuhi ya kriteria dari isti'la. Di mana huruf isti'la itu semuanya dibaca tebal, baik keadaan dia sukun, fathah, dhammah ataupun dalam keadaan kasrah sekalipun, maka dia tetap mempunyai ciri bahwa dia isti'la. Dia diangkat pangkal lidahnya ketika diucapkan. Nah, disinilah ra tidak dimasukkan ke dalam huruf isti'la karena dia ketika diberi kasrah maka dia dibaca dengan tipis. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik ya, demikian untuk Bapak yang berada di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan jazakallahu khair atas tilawahnya, semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Hingga ayat yang ke-8 tadi telah kita simak bersama. Masih ada waktu untuk Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami tilawah melanjutkan dari surat Qaf ini ayat yang ke-9. Ya, silahkan. 6. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Nama Bapak Edi di Siak Riau. Masya Allah, Pak Edi, Pak ya. Edi. Alhamdulillah bisa bergabung kembali Pak Edi di Siak Riau. Alhamdulillah. Dekatkan ya mic-nya Pak Edi ya. Ya, Nah, didekatkan ya. naikkan suaranya ya. Ya, mudah-mudahan tidak putus. Pak Edi di Siak Riau. Sehat Pak ya? Barakallahu fiik. Silahkan Pak, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid Rizqan lagi Pak. Rizqan rizqan li'ibadi wa ahyayna bihi balada bihi 2 harokat. rizqan li'ibadi wa ahyayna bihi baladatan aitan kadzalika yaqul Ya. كذبت قبلهم قوم نوح Nuhiu idgham bi gunnah. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Masih bacanya seperti yang biasa ya. Dan di akhirnya suaranya hilang. Akhirnya hilang nih. Makanya tadi di awal saya anjurkan untuk diangkat suaranya. Iya. Apa namanya? Volumenya dikeraskan sedikit Pak ketika baca Pak ya. Iya. Ya, kalau terlalu rendah Bapak sehingga kekuatannya jadi berkurang ya. Nah. Iya. Iya, taib. Ya, sudah bagus bacanya, tinggal konsentrasi yang perlu ya, dinaikkan supaya ketika membaca tidak lagi ada kesalahan. Nah. Ada pertanyaan silakan. Enggak. Tidak ada ya. Tidak. Iya, taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Edi di Siak Riau, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-12 ini mengenai kadzabat. Itu jika suka juga terdengar tadi seperti tadi mungkin
kurang penekanan atau bisa dibetulkan juga bacaan seperti itu seperti apa Ustaz yang benar bacanya? Kadzabat atau Ya, jadi yang terdengar lemah begitu Ustaz. karena huruf zal itu adalah huruf yang keluar dari ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya, sehingga kita harus benar-benar perlahan ketika mengucapkannya, ya, jangan terlalu keras, ya, maka akan tidak ada sentuhannya, kadzabat, ya. Kalau terlalu keras maka hilang sentuhannya, ya. Nah, jadi harus, ya, sedang saja, tidak ditekan terlalu keras, ya, sehingga kita baca kadzabat, iya, biasa saja, ya. Biasa aja. Iya, Tidak terlalu tidak dikeraskan, ya. Kalau dikeraskan maka dia akan bergeser nanti ke bawah sehingga menjadi huruf yang lain. walaupun itu syiddah ya. Ya. Apanya? Walaupun itu syiddah ya zalnya. Huruf zal, iya termasuk, ya. Termasuk, ya, dari huruf-huruf yang kita baca dengan syiddah, ya. Baik. Iya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair. Demikian. Dan masih ada waktu kita untuk terima para pemirsa atau pendengar yang ingin bergabung bersama kami kembali tilawah di surat Qaf ini ayat yang ke-13. Ya, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Nasrullah di Lampung. Masya Allah, Pak Nasrullah di Lampung. Lampungnya di mana, Pak? Di daerah Tanggamus. Tagamus. Itu tidak apa-apa. Di mana Tagamus? Ya, di Lampung aja ya. Lampung, ya. Iya. Sudah siap, Pak ya? Insya Allah. Ayat yang ke-13. Silahkan. Yang ke-13. Sudah dapat, Pak? Iya. Wa'adu ya. Iya, betul. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. Lihat. Tidak ada idgham, tidak ada gunnah, ya. Qaumu. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق. Rusula. Lihat harokatnya, Pak. Lihat harokatnya. Konsentrasi, ya. كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق أول. Bil khalqil. Ada lam disambung. أفعينا بالخلق. Afa'ayina. Dua harokat semuanya. أفعينا بالخلق الأول. Iya, bagus. بل هم في لبس من خلق جديد. Iya, baik. Barakallahu fiik, ya. Perlu konsentrasi, ya. Bacaannya sudah bagus, alhamdulillah, ya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Ya, cukup. Ya, Baik, cukup baik. ya. Digeragi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan huruf zal itu bukan syiddah, itu rakhawah, ya. Makanya dia sifatnya lembut. Ya, dia jahar, ya, dan dia rakhawah. Rakhawah. Iya. Makanya tidak boleh dikeraskan. Tadi Iya, betul. Yang tadi ya, yang ayat yang ke berapa tadi? Contohnya kadzabat. kadzabat. Iya. Nah. Iya. Baik, alhamdulillah satu halaman, satu muka ya dari surat Qaf telah diselesaikan. Mungkin masih kami berikan kesempatan kembali untuk Anda satu atau dua penelpon dan setelah itu kita akan terima atau angkat pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya perihal tajwid, perihal ahkam Al-Qur'an, hukum-hukum dalam bacaan Al-Qur'an di
yang mungkin yang Anda banyak yang ingin ditanyakan, silahkan mengirimkannya. Baik, silahkan di 0218236543 untuk tilawah di surat Qaf ayat yang ke-16. Ya, halo. Nah, silahkan kami berikan kesempatan kembali. Sudah ada yang masuk bagaimana? Ya, belum juga. Silahkan, masih ada waktu kembali. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah deh. Ya. Bukan Untung assalamualaikum, sepertinya. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Debut wabarakatuh. alhamdulillah saja sudah Sudah alhamdulillah. sudah ketahuan ini suaranya. Pak Untung ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Baik, barakallah. Insyaallah Pak Untung, silahkan Pak Untung. Ayat ke-16. Betul. Tolong naik, Ustaz. Iya, Ayat ke-16. dikecilkan ya Iya. volumenya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal Qalqalahnya mana? Huruf dal qalqalah, huruf Ya. qaf juga qalqalah sama. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wisu. Bihi nafsi. Ya, jangan dipanjangkan ya. Ya. Lagi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Iya, bagus. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Ya, lihat panjang pendeknya lagi. Ulangi. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis simali qa'id. Iya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Coba diperjelas huruf dha-nya. Huruf dha. Go ya. Ya. Ma. Ma Ma. yalfidu. Iya, bagus. Ma yalfidu min Jangan dipanjangkan. ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun Ah, atid. lagi. Raqibun atid. Ulang lagi. Nggak boleh salah ya. Kalau salah diulangi dari awal nih. Biarin ya. Jangan berhenti bacanya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Ya. Semangat terus ya. Jazakallah Ustaz. Iya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dibedakan juga Ustaz ya. Alif, ain, qaf, Iya, kaf. mepet. Mepet-mepet nih. Mirip-mirip nih jadi Iya. suara apa Ada orang-orang yang memang dia sudah bisa membaca ya. Akan tapi dia masih belum mengontrol dengan baik bacaannya panjang pendeknya. Dan yang perlu dilakukan hanya butuh latihan. Ya, latihan yang banyak ya. Ketika membaca terus dia berusaha untuk ya tepat ya. Kadang dia sudah menyadari bahwa ini kepanjangan, ini nggak panjang, ini kurang pendek ya. Dia sudah tahu ya, tapi itulah ya perlu banyak latihan. Ya. Latihannya baca tiap hari saja. Iya, baca tiap hari khususnya di hadapan guru ya. Sehingga dia semakin bersemangat untuk selalu ingin tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, Kalau tidak ada ustadz juga, tidak ada guru juga, dia bagaimana mau bersemangatnya gitu kan? betul. Ya, karena tidak ada yang membetulkannya. Nah, iya, baik untuk Pak Untung di Pondok Ungu, jazakallahu khair atas tilawahnya, semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, mungkin kami cukupkan terlebih dahulu untuk sesi tilawahnya. Mungkin jika masih ada waktu kita akan buka kembali dan sekarang kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini, Ustaz.
Nah, yang pertama Ustaz tadi mengenai nih ada sambungan Ustaz mengenai zal, makharijul huruf dari zal, apakah sama dengan dha Ustaz, eh, keluar atau makharijul huruf yang dengan apa? Dengan dha dan zal tadi Ustaz. Iya, itu mutajanisain. Ya. Termasuk huruf-huruf yang sejenis, artinya sejenis yang sama makhrajnya. Zal, dha, dan sa. Ya, ini 3 huruf yang mutajanisan, sejenis. Ya, Tapi dalam makhraj. semuanya roho atau tidak Ustaz? Ya, Untuk dha. sejenis maka belum tentu ya sama sifatnya. Makhraj sama, tapi sifat yang berbeda itu menjadikan perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Karena itu tidak heran ada ulama yang membagi makharijul huruf itu 29. Ya, Padahal ini sangat detail sekali ya. Iya, Setiap huruf beda semua ya. iya. Nah, tapi para ulama yang termasuk ya mu'tabar itu membagi 17. Ternyata itu ada yang sama dalam makhraj tapi beda sifatnya. Beda sifatnya. Ya, tentu saja huruf zal, sa dengan dha itu ada perbedaan sifatnya. Dha misalnya, sifat yang ya sangat membedakannya dari sifat dua huruf yang lainnya, dia isti'la. Istilah ya. Ya. Dia itbaq. Ya. Yang tidak dimiliki oleh zal dan juga oleh sa. Begitu. Sifat sa yang ya tidak dimiliki oleh yang lainnya, dia adalah hamas. Nah, begitu seterusnya, ada yang lain memiliki, yang lain tidak, sehingga ada perbedaan. Ada yang sama-sama memiliki sifat tersebut. Nah, itu yang jadi ya perbedaannya. Allah. Insyaallah kita nanti akan pelajari kembali saja. Insyaallah ya. Jika memang sudah selesai dari bacaan kitab At-Tibyan, kita akan lebih detail lagi dan mengulangi pelajaran yang telah lalu ya. Iya. Yang pernah kita pelajari, insya Allah kita akan ulangi kembali, dan mungkin juga banyak yang dari para pemirsa atau mendengar yang baru yang ingin belajar mengenai hal tersebut. Iya. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari Aina di Sukaraja, Curup, Bengkulu. Ya Ustaz, mengapa di surat awal di awal surat 9 At-Taubah tidak ada bacaan bismillah, sedangkan di surat yang lain ada bacaan bismillahnya katanya. Dan yang kedua Ustadz, pada surat 11 surat Hud ya, ayat yang ke-41 itu bacaan majroha atau majreha, karena saya mendengar orang yang bacanya majreha. Mohon nih, penjelasannya Ustadz. Jazakallah khair. Iya, ya. Surat Hud surat ke-11 dibaca majreha ya, karena itu salah satu ya riwayat dari Hafiz an Asim ya, yang kita baca di Indonesia khususnya dan di belahan dunia lainnya, itu kebanyakan membaca dengan riwayat Hafiz an Asim. Jadi baca dengan majreha ya. Hanya satu saja ini dalam Hafiz an Asim. Adapun surat At-Taubah memang ya dia tidak dibaca dengan basmalah karena ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, dia adalah sambungan dari surah Al-Anfal sehingga tidak dipakai basmalah. Yang kedua, bahwa ya terkait ya basmalah yang merupakan bacaan memberikan kasih sayang ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka At-Taubah atau disebut surat Baro'ah itu ya adalah surat yang memberikan ya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Berarti Allah tidak memberikan kasih sayang lagi pada kaum musyrikin. Maka tidak lagi dibaca di awalnya basmalah. Nah itu ya, itu diantara ya tidak dicantumkannya ya basmalah di awal surah At-Taubah. Allah. Ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya tadi. 6 yang berada di Bengkulu. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari seorang akhwat. Ya Ustadz, bolehkah kita belajar tajwid kepada seorang guru yang pemahamannya belum di atas sunnah? Karena
sangat sulit sekali mencari guru yang akhwat untuk mengajarkan kami. Dan biasanya setelah belajar tajwid itu ada halaqah kecil mengenai pelajaran yang lainnya selain pelajaran tajwid. Apakah boleh kami belajar kepada mereka, Ustaz? Iya, mencari ustadz atau mencari guru ketika kita belajar, ya, memang ya, harus kita memiliki kriteria. Para ulama telah memberikan kepada kita kriteria-kriterianya, diantaranya bahwa guru yang kita ambil ilmunya itu salamatul aqidah. Ya, kita lihat akidahnya selamat tidak dia. Selamat dari perbuatan syirik, selamat dari ya, perbuatan dosa-dosa, selamat juga dari segala perbuatan bid'ah. Kemudian ya, kita juga mencari ustadz, guru yang selamat al-manhaj. Ya. Bisa jadi dia benar, membaca kitabnya benar. Tapi manhajnya, cara beragamanya telah melenceng, telah keliru. Ya. Seperti bermudah-mudahan ya, dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti bermudah-mudahan dalam ya, urusan terhadap ya, orang-orang kafirin. Maka ini cara yang keliru. Atau sebaliknya, dia berlebih-lebihan beragamanya terhadap sesama muslim. Berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap kekufuran, kefasikan yang tidak ya, sesuai dengan manhajnya salafun salih. Maka harus diikuti salamatul aqidah, salamatul manhaj. Kemudian ya, kita juga belajar dengan guru yang ya, salamatus suluk, selamat dalam suluknya, jalan hidupnya, akhlaknya bagus. Ya. Dan tentu saja yang terakhir, tentu saja dia adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Tidak mesti dia harus menguasai seluruhnya. Ya, tidak mesti dia harus menguasai seluruhnya. Tapi dia memiliki ilmu yang cukup ya, untuk bisa mengajarkan kaum muslimin ya, dengan sifat Rabbani, yakni mampu mengajarkan, mentransfer ilmunya, melihat kepada orang yang diajarkannya. Apa yang dibutuhkan orang tersebut? Kalau orang tersebut orang yang belum bisa membaca Al-Quran, maka diajarkan membaca Al-Quran. Kalau orang tersebut belum mengerti tentang akidah, maka diajarkan akidah yang mudah terlebih dahulu kepada orang tersebut. Maka dia telah mengajarkan ilmu dengan Rabbani. Ya, tidak tergesa-gesa. Tidak langsung dia baru saja, misalnya baru mengenal, ya, baru taubat, langsung diajarkan dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Ya, ilmu jarh wa ta'dil misalnya. Ya, sehingga dia akan menjadi kebingungan. Nah, ini harus ada salamatus suluk. Ya, dia ya, suluknya, ya, akhlaknya juga baik. Akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada manusia yang lainnya. Dan itu harus dipilah dan dipilih oleh kita sekalian. Ya, karena kita mengambil ilmu dari seorang, maka kita akan jadikan dia itu sebagai sumber agama kita. Maka Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kepada kita. Ya.
seseorang itu almar'u ala dini khalilihi, seorang itu agamanya bergantung dari siapa yang dekat dengan dia. Khalil, kekasih yang paling dekat. Ya, maka falyanzur man yukhalilu. Ya. Hendaklah seorang perhatikan kepada siapa dia mau jadikan kekasihnya. Kita mau ambil dia sebagai orang yang kita loyal kepadanya, apakah pantas? Ya, sementara dia pelaku maksiat, ya, pelaku kemusyrikan. Ya. Alhamdulillah sekarang ini di negeri kita ini dakwah telah tersebar, ya, sehingga memungkinkan kita untuk mencari ilmu dari orang-orang yang memenuhi kriteria akidahnya bagus, manhajnya bagus, akhlaknya bagus, ya, dan memiliki ilmu yang cukup. Apabila kita di negeri kita ini ada kemudahan, ya. Adapun mengenai ternyata dia di tempat atau di kampung kita tidak ada, maka itu adalah sebagai sesuatu ujian buat kita supaya kita melakukan rihlah, yaitu keluar, belajar, ya, keluar. Ini bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita, kalau dia didampingi oleh mahramnya. Kalau tidak ada mahram yang mendampinginya, maka dia bisa rihlah dengan televisinya. Ya, bisa melihat. Walaupun dia di rumahnya, dia bisa rihlah. Belajarnya rihlah, pergi belajar ngelihat di televisi. Ya, alhamdulillah sekarang banyak. Ya, di antaranya ya TV Roja ini. Yang bisa kita duduk, ya, di rumah dengan manis, sedangkan gurunya ya nun jauh di sana, ya, namun dia bisa menuntut ilmu walaupun tentu tidak, ya, sempurna, ya, atau tidak sama dengan yang duduk berhadap-hadapan, ya, dengan seorang guru. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan yang bertanya juga yang lainnya, ya, untuk semangat, ya, dalam menuntut ilmu di hadapan guru, di hadapan ustadz, ya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam ilmunya tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk penanya, ya, mudah-mudahan nasihat yang bermanfaat pula untuk pemirsa atau mendengar yang lainnya. Baik, selanjutnya ada 2 pertanyaan yang senada, di antaranya dari Hamzah di Pindrang, Sulawesi Selatan, dan juga dari Marol di Pagaralam, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, yang ingin bertanya mengenai lagam-lagam dalam membaca Al-Quran. Apa itu lagam bayati, sabah, ras, dan sebagainya? Dan apakah perlu hal tersebut dipelajari, Ustadz? Karena hal tersebut di daerah kami sangat dilulukan mengenai orang-orang yang bisa mempelajari hal tersebut. Iya, taib. Khwan fillah azakumullah, khususnya penanya, bahwa Al-Quran itu ketika seseorang membacanya dengan tajwidnya, maka secara otomatis dia sudah bisa membaguskan bacaan Al-Qurannya. Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah, ya, dari kami orang-orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Para ulama memberikan syarah tentang hadis ini, yakni dengan membacanya dengan tajwidnya. Ya. Adapun suaranya itu bergantung dari tajwidnya. Ya, orang yang bagus suaranya tapi tajwidnya tidak benar, tentu saja tidak enak didengar walaupun suaranya bagus. Ya. Akan tapi seseorang kalau baca tajwidnya bagus, maka suaranya menjadi bagus. Itu secara otomatis. Adapun mempelajari, ya, satu persatu, ya, lirik, ya, lagu, lagamnya, yang ini bayati, ya, yang ini sabah, yang ini Hijaz, yang ini
Rikaz, yang ini Nahawan, dan seterusnya. Ada lagi yang membagi-bagi, Bayati, ada yang Suri, ada yang Misri, ada yang Hijaz, dan seterusnya. Ya. Maka ini ya, apabila ya kita menghabiskan waktu untuk ini saja, maka kita akan rugi. Ya, karena ya, kita disuruh membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya. Apabila kita hanya di sana saja, maka habis waktu kita. Rugi kita. Ya. Maka saya menganjurkan kepada para ikhwan sekalian ya, untuk tetap membaca Al-Quran ya, sebagaimana biasa, memperdalam ilmunya, tafsirnya, dan mengamalkannya. Bukan memperdalam lagunya, mengindahkan suaranya, bukan, karena bukan itu tujuan kita belajar membaca Al-Quran, bukan. Bahkan sebahagian ya, yang membaca dengan suara yang indah justru jatuh pada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Melebihkan madnya lebih daripada 6 harokat. Ya. Menambah gunnahnya. Ya. Menambah huruf linnya. Menambah roknya. Sehingga seharusnya dia bagus secara tajwid, malah menjadi rusak. Ya. Rambut. Ya. Ada yang bagus, yaitu yang bergelombang. Ada yang biasa, yang lurus. Tapi ada yang berlebihan. Ya. Maka ambillah yang ya, bagus tersebut, yang tidak berlebihan. Sehingga kita akan selamat. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sangat membenci ya, seorang membaca Al-Quran bitamtit. Apa itu tamtit? Dengan dipanjang-panjangkan. Ya, dipanjang-panjangkan. Yang seharusnya ya, Bismillahirrahmanirrahim 6 harokat, tapi dipanjangkan lagi menjadi 12 sampai 20 harokat. Ya. Nah, ini perlu ditanya, ini kaidah tajwid yang dari mana ini yang bisa sampai 20 harokat? Ya. Kalau jawabannya itu karena ngikutin lirik lagunya, nah, berarti kita tidak ngikutin tajwid, ngikutin lagu. Ya. Nah, karena itulah kita beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjadikan Al-Quran itu bukan sebagai bahan bacaan saja ya, yang untuk diperlombakan, tapi jadikan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sehari-hari. Kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita ya, itu yang lebih baik. Akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Jangan kita menjadi orang yang bagus suaranya membaca Al-Quran, tetapi kemudian ya, kalau dia wanita, dia durhaka kepada suaminya. Ya, kalau dia seorang pria, dia akhlaknya tidak baik. Maka itu tidak mencerminkan dari Al-Quran yang ada dalam dadanya. Tapi apabila Al-Quran telah ada di dadanya, maka tampakkanlah, pancarkanlah sinarnya dengan akhlak yang kita perbaiki dalam kehidupan kita. Demikian mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta